Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dulur di sini di channel Dokter Lampu TV. Terima kasih bagi kamu yang sudah klik video ini. Di video ini kita akan coba servis ya, servis lampu Philips ini 24 watt. Nah, dan di sini kita cek dulu. Kita sambungkan menggunakan listrik ya, PLN yang sudah ada tegangannya. Kalau nggak nyala tinggal coba kita buka. Untuk cara membukanya seperti itu. Jadi kita masukkan lempengan tipis ke penitinya ya, penitiknya itu, kemudian kita putar menggunakan pelepas drat. Nah, setelah itu tinggal kita congkel di bagian casing. Nah, tempatnya di situ. Setelah pelengkungannya itu kita masukkan dari ujung kepi, dan di sini kita cek filamennya dulu ya. Biasanya kita cek apakah filamennya itu dia masih connect atau tidak. Nah, kita cek menggunakan di sini HV ya, 300 volt, dan kita cek apakah dia nyambung apa enggak. Dan di video ini saya cek dia masih nyambung ya, masih nyambung. Starternya juga kita cek. Nah, bisa apa enggak starternya. Nah, ketika saya cek di sini starternya dia seperti kelihatan normal, kan, tetapi nanti setelah kita bongkar akan kita ketahui starternya ini normal ataukah sudah rusak ya. Dan kita lepas kacanya ini dengan melepas kawat dari pelintirannya itu menggunakan tang yang lancip, yang misalkan ujungnya yang sangat kecil, jadi bisa mudah ya kita melepasnya. Nah, seperti itu, agak ditarik saja nggak apa-apa. Dan kita cek di bagian drivernya. Jadi untuk servis lampu di sini tahapannya seperti itu ya. Kita cek juga secara fisik dia ada yang kebakar atau enggak, ada yang retak atau enggak. Kemudian untuk jika tidak ada, baru kita cek di bagian komponennya. Nah, untuk tadi saya sudah cek sebenarnya di bagian starternya itu. Kan tetapi mungkin kurang nempel atau gimana. Di sini saya cek saya lihat ya sambil dianalisa mungkin apanya. Soalnya tadi sudah saya cek di bagian starter, dia sepertinya nggak apa-apa. Dan tetapi di sini nanti setelah saya cek ulang di bagian starter, ternyata starternya dia konslet ya. Mungkin tadi yang pertama saya ceknya mungkin kurang nempel, jadi shortnya starter ini tidak terdeteksi. Dan di sini saya japitkan untuk tes drivernya ya, karena drivernya terindikasi masih normal. Jadi saya coba cek menggunakan tester driver LHE yang pernah kita share kemarin ya. Sangat mudah dibuatnya, menggunakan fittingan dan juga LED juga bisa. Nah, dan di sini saya coba dia menyala. Nah, kalau driver menyala seperti ini, nah ini harus kita curigai adalah starternya. Soalnya starter itu sebenarnya kerusakan ada dua. Yang pertama dia putus, kemudian yang kedua dia konslet. Nah, dan di sini saya cek ya. Ini starternya saya cek kembali. Loh, ternyata kok dia short ya. Jadi dia nyambung starternya, konslet. Berarti tadi mungkin kurang nempel ya.
Nah, bisa kita lihat ya di situ di bagian indikator voltase yang 431 volt itu. Nah, ini kita cek starternya. Nah, langsung 0 volt ya. Berarti menunjukkan starternya ini dia konslet atau nyambung ya. Jadi dalam servis lampu kita harus benar-benar hati-hati dan juga teliti. Kita analisa dan di sini kita cek menggunakan anti konslet di bagian starternya. Nah, kalau nyambung seperti itu berarti statornya kondisinya rusak atau konslet ya. Di starternya konslet. Nah, solusinya ya tinggal kita lepas dan kita ganti menggunakan starter yang masih normal. Bisa menggunakan starter bekas ataupun yang baru. Jika bekas, meskipun dia berwarna hitam, biasanya masih normal, asalkan kita mengambilnya dari driver yang bermerek ya, seperti Philips, Panasonic, Osram dan lain sebagainya. Dan untuk lampu 24 watt ini bisa kita gunakan starter minimal kita menggunakan 3N3 atau 3N9. Kalau angkanya 392 atau 332. Nah, 3N3 itu tadi baru saja kita cek ya, starternya ternyata memang konslet. Nah, ceknya seperti itu tadi. Untuk kapasitor seharusnya kalau normal dia ketika kita konekkan ke AC ya, listrik AC seperti itu tadi, dia anti konsletnya dia tidak nyala seperti itu. Dan di sini saya carikan kapasitor yang bekas saja ya, biar labanya juga maksimal. Biar kita hemat biaya juga, nanti otomatis labanya juga maksimal lur. Ya, mungkin kita sangat suka sekali. Mungkin tukang servis lampu itu sukanya kalau pas kondisi seperti ini. Jadi ada garapan yang rusaknya sangat ringan sekali. Nah, cuma starternya atau cuma fuse-nya atau cuma elko-nya. Nah, ini nanti labanya bisa maksimal karena bisa kita ambilkan dari bahan-bahan yang bekas ya. Bekas akan tetapi masih bisa kita gunakan dan biasanya masih awet, karena untuk starter ini sebenarnya jarang sekali rusak, sebenarnya sangat jarang sekali. Mungkin kalau bekas ini masih bisa bertahan, kalau rata-rata bisa 1 tahun itu belum rusak juga starternya. Dan di sini saya sambungkan untuk starter ini perlu diingat ya, untuk pemula masangnya dia untuk kebalik nggak apa-apa, jadi nggak ada probenya positif negatifnya. Jadi kita bolak-balik, kita masukkan bebas ini, kanan kiri oke, masuk. Nah, tinggal kita solder. Usahakan untuk solder ini harus benar-benar matang ya, jangan sampai mudah uklik-uklik. Uklik-uklik apa bahasa Indonesianya? Jadi dia posisinya renggang antara solderannya dengan PCB-nya, itulah yang namanya uklik-uklik. Nah, dan ini untuk servis driver yang sudah lama pemakaiannya, kita harus perhatikan timah-timah yang kemungkinannya agak retak atau sudah tipis dan mau retak, ini kita ulangi lagi solderingnya. Jadi supaya nanti dia bisa awet ya, bisa tahan. Kalau kita servis nanti kondisi retak tidak kita ulangi lagi. Nah, nanti biasanya dia 1 hari 2 hari nanti kena getaran saja sudah mati lagi lampunya, dan itu sangat buruk sekali karena nama kita juga akan terpengaruh ya, reputasi kita sebagai tukang servis lampu nanti juga terpengaruh. Maka dari itu ketika kita mengerjakan dari garapan lampu ini, usahakan benar-benar kita utamakan keawetan ya. Jadi kita minimalisir sekali kerusakan ulangnya ya. Jadi diharapkan nanti pembeli bisa puas, kemudian bisa kembali lagi untuk nyerviskan lampu yang lainnya. Nah, di
sini tinggal kita masukkan, ini bebas ya kanan kiri. Dan untuk yang pas itu ada geretan di bagian samping, itu kita luruskan. Meskipun ini problemnya itu bolak-balik juga nggak apa-apa kan, tetapi kita perhatikan juga untuk peletakan di casingnya supaya lebih pas masuk ke dalam casingnya. Nah, tinggal kita lilit kawatnya. Ini usahakan juga sangat kuat ya, dan usahakan pelan-pelan, karena untuk kawat yang bekas seperti ini, bekas pemakaian, itu biasanya saat kita servis lampu seperti ini, kita memasang kaca, biasanya bisa putus ya, bisa patah. Dan untuk ketika patah, kita nanti akan agak ribet lagi ya. Untuk patah kaca kawat yang patah itu bisa kita atasi juga sebenarnya. Jadi kita harus hati-hati untuk kaca yang bekas. Dan di sini ya ada titiknya, itu kita luruskan agar casingnya nanti bisa masuk dengan rapat kembali ya. Oke teman-teman, kita masukkan ini di bagian dratnya. Ini bebas juga di bagian drat saat servis lampu, jadi atas bawah ini sama saja. Yang penting intinya kita seret dengan kuat, dan di bagian atas kita masukkan dengan kuat ya, di bagian atas lampunya ini. Nah itu tadi. Nah kita masukkan penitiknya. Jadi servis lampu Philips ini sebenarnya sangat mudah. Nah, sudah menyala kembali dengan normal ya, sangat terang. Ini kelihatannya seperti biru, ini karena efek kameranya ini. Karena saya ini menggunakan handycam dan masih masih setting-setting, ini belum ketemu settingan yang pas. Ini kemarin saja videonya agak gelap. Dan untuk servis seperti ini bisa kita lihat ya. Saya nariknya berapa? Di situ di bagian tulisan yang paling kanan. Nah, itu ada kelihatan ya. Berapakah itu? Di situ kelihatan. Nah, untuk biaya seperti ini. Jadi kita meskipun narik seperti itu, ini kita juga garansi 1 bulan ya. Nanti jika ada apa-apa di lampunya, nanti bisa kita perbaiki ulang dan tanpa menambah biaya. Jangan sampai menambah biaya kepada user kalau dia lampunya mati lagi. Nanti reputasi kita juga akan rusak nanti. Nah, oke, sudah nyala kembali dengan sangat terang. Masih ada video banyak ini servis lampu di channel ini. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tonton banyak video di kami. Dan untuk selanjutnya ini video berikutnya ini ada garapan 2 sebenarnya, ini gandengannya dari lampu ini. Ini ada Philips Tornado yang akan kita kerjakan di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.